Shin Taeyong mengonfirmasi Calvin Verdong bakal menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Dengan begitu, pemain keturunan Aceh ini berpeluang bakal memainkan debutnya pada laga menghadapi timnas Irak di bulan Juni yang akan datang. Kemampuan daya jelajah tinggi dan posisi yang fleksibel menjadi alasan utama Shin Taeyong menaturalisasi Verdong. Cetak gol coba merangkum seberapa hebat Calvin Verdong untuk timnas Indonesia sebagai berikut. Darah keturunan Aceh yang berharap bela Indonesia. Calvin Verdong berharap bisa membela timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong. Nama Verdong sendiri akhir-akhir ini mencuat setelah dirinya kedapatan berfoto bersama sang pelatih. Shin Taeyong memang tengah menjalani kunjungan ke beberapa negara Eropa. Pelatih Korea Selatan ini berharap bisa menemukan talenta-talenta pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Sinyal Verdong berseragam timnas Indonesia semakin hari semakin menguat kencang. Pemain 26 tahun ini sempat melakukan wawancara khusus di kanal YouTube Yusa Nugraha. Verdong mengungkapkan dirinya sudah lama menantikan tawaran bermain di timnas Indonesia. Uniknya, Shin Taeyong sempat meragukan sang pemain punya darah keturunan Indonesia. Dirinya menginterogasi Verdong dan menanyakan hal-hal yang cukup detail. Saat itu, Shin Taeyong penasaran dengan silsilah keluarga Verdong yang diklaim berasal dari Indonesia. Verdong menjawab, dirinya punya darah keturunan tanah air yang mengalir dari sang ayah. Sebagai informasi, ayah Verdong sendiri merupakan pria yang lahir di Tanjung Malabo, Aceh. Tanpa pikir panjang, Shin Taeyong berharap Verdong bisa segera dinaturalisasi. Pelatih 53 tahun ini telah mengonfirmasi sang pemain berpeluang membela timnas Indonesia di bulan Juni. Artinya, Verdong bakal menjalani debut pertamanya di pertandingan menghadapi timnas Irak. Berbicara ke awak media, Shin Taeyong meminta proses naturalisasi Verdong diusahakan oleh PSSI. Membuat persaingan bek kiri semakin ketat. Desakan Shin Taeyong cukup realistis, mengingat Verdong punya kualitas yang mumpuni. Hadirnya pemain keturunan Aceh itu dinilai bisa menambah kekuatan di sektor bek kiri. Dengan begitu, persaingan bek kiri timnas Indonesia semakin ketat dan sulit ditebak. Saat ini, skuad Garuda dibanjiri 6 pemain keturunan maupun lokal yang berposisi sebagai bek kiri. Pratama Arhan dan Shen Patinama sudah menjadi andalan mengisi posisi bek kiri. Kemudian di bulan Maret lalu, Nathan Joaon baru saja menjalani debut bersama timnas Indonesia. Selain itu, skuad Garuda juga masih punya 2 bek kiri lokal dengan kualitas yang gak kalah bagusnya. Mereka adalah Yance Sayuri dan Edo Fabriansyah yang selalu rutin dipanggil. Apalagi di Piala Asia 2023 lalu, posisi bek kiri sudah solid dan gak ada masalah apapun. Shin Taeyong mempercayakan Patinama dan Arhan untuk bermain secara bergantian. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini gak pusing untuk mengatur komposisi pemain di sektor bek kiri. Verdong diprediksi bakal menjadi starter utama Shin Taeyong dengan kualitas yang dimilikinya. Menjadi pemain penting Nek Nijmegen. Prediksi ini wajar mengingat Verdong menjadi pemain penting Nek Nijmegen. Mantan pemain Famalicão ini bahkan gak pernah absen membela skuad Noit Eerste Klasse. Sejauh ini Verdong mampu memainkan 32 pertandingan dan mampu melesakkan 2 gol dan 3 assist. Akan tetapi performanya sempat belum menonjol di awal musim kemarin. Nek Nijmegen sempat menjalani nasib sial dengan menelan 2 kekalahan secara beruntun. Skuad asuhan Rogier Meijer berhasil di-comeback oleh Excelsior Rotterdam dan Heracles Almelo. Selain itu, Nijmegen juga kembali dibantai PSV Eindhoven dengan 4 gol tanpa balas. Bahkan, skuad Noit Klasse hanya bisa meraih 2 kemenangan dari 14 pertandingan awal musim. Kebangkitan Verdon dan Nek Nijmegen baru terjadi di bulan Desember lalu. Pundi-pundi kemenangan mulai dihasilkan lewat kontribusi vital Verdong di posisi bek kiri. Mantan pemain Feyenoord ini membantu Nijmegen meraih kemenangan melawan FC Twente. Verdong bermain Spartan dan sukses melesakkan 1 gol. Gak cuma itu, Verdong juga bermain apik dengan catatan 4 recovery ball dan 3 intercept. Berkat penampilan gemilangnya, Verdong pun dinobatkan sebagai man of the match. Setelah laga, sang pelatih Rogier Meijer sangat bahagia melihat penampilan sang pemain. Pelatih berusia 42 tahun ini kemudian bergegas menghampiri dan memeluk Verdong. Sejauh ini Verdong berhasil membawa Nek Nijmegen bercokol di posisi 6 dengan torehan 42 poin. Kemenangan terakhir kontra PSV Eindhoven dinilai sangat spesial bagi sang defender.
Pasalnya, Nijmegen berhasil mengalahkan sang pemuncak klasemen Eredivisie. Verdonk juga menjadi pemain bertahan Nijmegen yang mendapat rating tertinggi. Fotmob memberikan rating 7,3 berkat ketangguhannya mengawal lini pertahanan. Di sisi lain, Nijmegen memang dikenal sebagai klub yang hobi mengoleksi pemain keturunan Indonesia. Sebelumnya sudah ada beberapa nama keturunan tanah air yang sempat membela skuad menyala. Mulai dari Kaivano Laituperisa, Giovanni Rahman, Sinjo, hingga Justin Jonathans. Kemampuan daya jelajah yang tinggi. Vitalnya sosok Calvin Verdonk gak lepas dari kemampuan daya jelajahnya yang tinggi. Pemain jebolan Feyenoord ini mendalami peran utamanya sebagai bek sayap kiri. Verdonk sangat piawai membantu lini penyerangan dengan berani maju ke depan. Dirinya seringkali membantu penyerangan lewat serangan balik cepatnya yang berbahaya. Gak cuma itu, Verdonk juga punya penyelesaian akhir yang cukup baik meski berposisi sebagai bek sayap. Salah satu momennya terjadi saat Verdonk mendapat umpan terobosan. Sang defender berhasil memanfaatkan umpan terobosan apik tersebut dengan berbuah gol. Selain itu, Verdonk juga punya umpan silang akurat yang memanjakan para penyerang. Dirinya sempat melakukan aksi tersebut kepada rekannya Yuri Bas. Umpan matang dari Verdonk berhasil dikonversikan menjadi gol oleh winger kiri berusia 21 tahun ini. Gak cuma itu, visi Verdonk dalam melakukan build up juga sangat luar biasa. Pemain kelahiran 1997 ini sering melakukan hal ini saat timnya kesulitan membongkar pertahanan lawan. Di salah satu momennya, Verdonk sempat maju hingga sepertiga pertahanan. Dirinya lalu memberikan umpan pendek yang berhasil dikonversikan menjadi gol oleh Mats Hudemakers. Kemampuan Verdonk dalam mengeksekusi bola mati juga patut diperhitungkan. Sang pemain seringkali melesakkan gol melalui free kick untuk menghasilkan kemenangan. Bahkan Verdonk pernah mencetak gol dari tendangan bebas yang berjarak 30 meter. Saat itu sepakan kaki kirinya meluncur deras ke sisi kanan atas yang gak mampu ditepis oleh sang kiper. Verdonk juga dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain bek kiri, dirinya juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan maupun posisi bek tengah. Shin Tae-yong mungkin saja akan lebih bereksperimen dengan kehadiran sang pemain. Dengan daya jelajah yang tinggi, dirinya bisa ditempatkan di posisi terdepan seperti winger. Ambisi membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Berstatus sebagai pemain grade A, Calvin Verdonk tentunya punya ambisi besar apabila sah menjadi warga negara Indonesia. Dia bakal membawa skuad Garuda terbang tinggi. Verdonk percaya timnas Indonesia suatu saat nanti bisa bermain di ajang Piala Dunia. Dia menyebut skuad Garuda sudah jauh lebih kuat sejak hadirnya Shin Tae-yong. Verdonk sendiri sudah mengikuti perkembangan Indonesia sejak lama. Pemain dengan tinggi 174 cm ini bahkan menyaksikan pertandingan Indonesia kontra Vietnam. Verdonk meminta para penggemar timnas Indonesia mendoakan agar proses naturalisasi dirinya diselesaikan. Dia berharap bisa membela timnas Indonesia di bulan Juni nanti. Di sisi lain, dampak besar hadirnya pemain keturunan mendapat sorotan dari Ronald Koeman. Pelatih timnas Belanda ini mengakui skuad Garuda tampak jauh lebih kuat. Ronald Koeman memprediksi Indonesia bakal tampil di Piala Dunia dalam waktu dekat. Meski begitu, mantan pelatih Barcelona ini khawatir dengan langkah yang diambil PSSI. Koeman takut pemain berbakat Belanda akan habis digerogoti oleh timnas Indonesia. Itulah ulasan seberapa hebat Calvin Verdonk untuk timnas Indonesia. Apakah bintang Eredivisie ini bisa membawa skuad Garuda naik ke level tertinggi dan bisa memenuhi ambisinya bermain di Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.